kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Aprilia Rumayomi, NIM 2023500029. Dari kelompok 7 di sini kami akan membahas materi tentang perencanaan tenaga kerja dalam ekonomi sumber daya manusia. Yang pertama, latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM dianggap sebagai faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika SDM tidak dikelola dengan baik, maka hasil kerja bisa tidak optimal. Yang berikut perencanaan tenaga kerja atau manpower planning dibutuhkan agar organisasi bisa memprediksi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di masa depan sehingga dapat mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah perencanaan tenaga kerja dalam ekonomi sumber daya manusia meliputi bagaimana menyesuaikan jumlah dan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan organisasi, ketidaksesuaian keterampilan dan ketidakpastian lingkungan eksternal, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan proses tersebut. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan perencanaan tenaga kerja adalah untuk menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan tujuan bisnis, dengan cara mengantisipasi dan mengisi kesenjangan bakat, memastikan jumlah dan kualifikasi karyawan yang tepat, mengoptimalkan anggaran, serta mendukung strategi dan retensi dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Berikut adalah rincian tujuan perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, ada menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan bisnis. Visi jangka panjang, membangun tim yang mendukung visi dan tujuan masa depan perusahaan menurut Paychex. Pengambilan keputusan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik mengenai kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, ujar CIPD. Yang kedua, ada mengatasi kesenjangan bakat dan keterampilan. Mengidentifikasi kesenjangan, mengevaluasi tenaga kerja saat ini dibandingkan dengan kebutuhan masa depan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam tingkat kepegawaian dan keterampilan. Pengembangan karyawan, merancang program pelatihan dan pengembangan yang terarah untuk mengisi kesenjangan keterampilan yang diperlukan menurut Paychex. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Efisiensi finansial, memperkirakan kebutuhan dan biaya tenaga kerja untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan anggaran tenaga kerja. Penempatan yang tepat, memastikan karyawan yang tepat berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat, kata Zendex. Yang keempat, ada peningkatan produktivitas dan tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja, menghasilkan tenaga kerja yang lebih efisien, efektif, dan gesit yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Fleksibilitas, mengatasi efisiensi dan meningkatkan fleksibilitas organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima, ada mendukung pengelolaan bakat dan retensi. Manajemen bakat, mendukung manajemen bakat yang lebih baik melalui perencanaan strategi rekrutmen dan pengembangan karir. Tulis Glintz. Mempertahankan karyawan, membantu dalam strategi untuk mempertahankan karyawan terbaik dan meningkatkan loyalitas mereka menurut Glintz. Baik, perkenalkan saya di sini atas nama Fitri Utami, NIM 2023500006.
dan manfaat perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja yang baik memberi beberapa manfaat bagi organisasi, antara lain yang pertama, mengetahui kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Jadi perencanaan ini memungkinkan organisasi untuk memprediksi kebutuhan staf di masa mendatang, sehingga dapat mempersiapkan pasokan karyawan yang stabil dan mencegah kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Kedua, ada mengoptimalkan tenaga kerja yang ada. Dengan memahami keterampilan dan kualifikasi yang ada, organisasi dapat menempatkan karyawan di posisi yang paling tepat, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta meminimalkan kesenjangan keterampilan. 3. Ada menjadi dasar bagi program pelatihan. Perencanaan tenaga kerja mengidentifikasi area di mana karyawan membutuhkan peningkatan keterampilan atau pengembangan, menjadikannya dasar untuk merancang program pelatihan yang terarah dan efektif. Keempat, memudahkan kebijakan upah, promosi, dan kompensasi. Dengan adanya pemetaan kebutuhan dan kompetensi, organisasi dapat lebih mudah menyusun kebijakan terkait kompensasi, promosi, dan penghargaan yang sesuai dengan posisi dan kontribusi karyawan. Kelima, memberi keunggulan kompetitif. Dengan mampu mengantisipasi perubahan pasar, mengelola talenta dengan baik, dan menyesuaikan strategi dengan tujuan bisnis, organisasi menjadi lebih gesit dan siap menghadapi tantangan sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang berikut pembahasan perencanaan tenaga kerja dalam ekonomi sumber daya manusia. Pengertian dan ruang lingkup. Yang pertama, definisi komprehensif. Perencanaan tenaga kerja adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk menganalisis, memproyeksikan, dan mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Ini mencakup aspek kuantitatif seperti berapa banyak pekerja yang dibutuhkan dan aspek kualitatif, keterampilan dan kompetensi apa yang diperlukan. Yang berikut dimensi perencanaan. Dimensi perencanaan tenaga kerja meliputi waktu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk menentukan target dan strategis. Geografis, seperti lokal, regional, nasional, dan internasional, untuk mempertimbangkan sebaran tenaga kerja. Sektoral, di bidang pertanian, industri, jasa, dan teknologi, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan okupasional berdasarkan jenis pekerjaan, untuk mencocokkan kebutuhan keahlian dengan keterampilan yang tersedia. Yang pertama, dimensi waktu. Jangka pendek 1 hingga 2 tahun. Fokus pada kebutuhan tenaga kerja segera untuk operasional harian, seperti merekrut pekerja baru, memberikan pelatihan singkat, atau mengelola perputaran karyawan. Yang berikut jangka menengah 3 hingga 5 tahun. Melibatkan penyesuaian kapasitas tenaga kerja untuk mendukung rencana pertumbuhan bisnis atau proyek strategis dalam beberapa tahun mendatang. Misalnya pelatihan lanjutan atau pengembangan kepemimpinan. Dan yang berikut jangka panjang, lebih dari 5 tahun, menguraikan strategi besar untuk memprediksikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, pengembangan sumber daya manusia jangka panjang, dan antisipasi perubahan pasar kerja, seperti investasi dalam pendidikan dan teknologi. Yang kedua, dimensi geografis. Yang pertama, lokal, merencanakan tenaga kerja untuk area atau kota tertentu, mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Yang berikut, regional, melibatkan perencanaan tenaga kerja untuk suatu provinsi atau wilayah, mencangkup migrasi tenaga kerja antar wilayah. Yang berikut, nasional, menentukan kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan seluruh negara.
termasuk kebijakan ketenagakerjaan dan distribusi tenaga kerja. Dan yang terakhir, internasional, mempertimbangkan tenaga kerja lintas negara seperti kebutuhan akan ekspatriat atau pekerja migran. Dan yang ketiga, dimensi sektoral, yaitu meliputi bidang pertanian, merencanakan kebutuhan tenaga kerja untuk sektor pertanian, termasuk tenaga kerja musiman dan tenaga kerja terampil dalam agrikultur. Yang berikut, industri, memfokuskan pada kebutuhan tenaga kerja untuk manufaktur, konstruksi, dan sektor industri. Dan yang berikut, jasa, meliputi perencanaan tenaga kerja untuk sektor layanan seperti perbankan, retail, pariwisata, dan kesehatan, dengan fokus pada keahlian interpersonal dan layanan pelanggan. Dan yang terakhir, teknologi, yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi dan digital, termasuk kebutuhan akan keahlian pemrograman, analisis data, dan inovasi teknologi. Dan yang terakhir, dimensi okupasional, yang dimaksud berdasarkan jenis pekerjaan dan profesi, yaitu melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jenis-jenis pekerjaan dan profesi tertentu, seperti dokter, insinyur, akuntan, atau teknisi. Ini melibatkan pemetaan keahlian yang dibutuhkan dan mencari kandidat yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor. Perusahaan harus menganalisis kedua jenis faktor ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah, jenis, dan kualitas karyawan yang tepat pada waktu yang tepat. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tenaga kerja dapat dibagi menjadi faktor internal, yaitu dari dalam organisasi, dan faktor eksternal, dari luar organisasi. Perusahaan harus menganalisis kedua jenis faktor ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah, jenis, dan kualitas karyawan yang tepat pada waktu yang tepat. Kemudian, faktor internal mengacu pada elemen-elemen yang berada dalam kendali langsung organisasi, seperti yang pertama, strategi dan tujuan bisnis. Rencana pertumbuhan, ekspansi ke pasar baru, atau peluncuran produk baru akan secara langsung mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang kedua, struktur organisasi. Perubahan dalam struktur seperti desentralisasi dapat meningkatkan atau menurunkan kebutuhan akan manajer atau karyawan tertentu. Yang ketiga, anggaran. Sumber daya finansial yang tersedia untuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan akan mempengaruhi strategi tenaga kerja. Yang berikut, tingkat pergantian karyawan. Tingkat karyawan yang dikeluarkan dari perusahaan karena mengundurkan diri, pensiun, atau dipecat harus diperkirakan untuk mengisi kembali kekosongan. Kemudian yang berikut, karyawan saat ini, keterampilan, kompetensi, dan kinerja angkatan kerja yang harus dinilai untuk mengidentifikasi kesenjangan. Pengembangan karyawan internal seringkali menjadi cara yang hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan ini. Kemudian yang berikut yaitu budaya perusahaan. Budaya organisasi termasuk gaya manajemen dan motivasi karyawan dapat mempengaruhi produktivitas dan retensi karyawan. Kemudian yang terakhir, siklus pertumbuhan organisasi. Tahapan pertumbuhan perusahaan, yaitu perusahaan rintisan, pertumbuhan cepat, atau sudah mapan, akan menentukan kebutuhan tenaga kerja yang berbeda. Yang berikut ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol tetapi harus dipertimbangkan. Beberapa di antaranya adalah kondisi ekonomi. Fluktuasi ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan PDB dapat mempengaruhi daya beli, ketersediaan tenaga kerja, dan praktek perekrutan secara keseluruhan. Tren pasar dan persaingan. Perubahan dalam tren industri, persaingan, dan permintaan konsumen dapat mengubah persyaratan, keterampilan, dan kebutuhan tenaga kerja. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi seperti otomasi dan kecerdasan buatan dapat mengurangi atau mengubah jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Demografi. Perubahan dalam populasi seperti usia, jenis kelamin, dan keberagaman angkatan kerja dapat mempengaruhi ketersediaan calon karyawan dan strategi rekrutmen.
kebijakan pemerintah dan peraturan hukum. Peraturan ketenagakerjaan, undang-undang upah minimum, dan kebijakan ketenagakerjaan lainnya dapat mempengaruhi cara organisasi mengelola tenaga kerjanya. Lingkungan sosial dan budaya. Norma-norma sosial dan budaya yang berubah seperti nilai-nilai tentang keseimbangan kerja dan kehidupan dapat mempengaruhi ekspektasi karyawan. Jadi kesimpulannya yaitu perencanaan tenaga kerja adalah proses fundamental dalam manajemen sumber daya manusia untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja, dan bila direncanakan dengan baik akan membantu organisasi menyediakan tenaga kerja yang tepat dalam jumlah, kualitas, dan waktu yang sesuai.